Baik pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana kronologi timeline dari perseteruan Ade Armando versus Edi Suparno yang juga merupakan Sekjen PAN. Karena memang sangat penting untuk mengetahui tanggal demi tanggal timeline dari peristiwa ini, termasuk salah satunya untuk mengetahui apakah memang sudah betul masalah prosedur dari pemberian surat kuasa tadi. Jadi memang pada 11 April lalu terjadi pengeroyokan terhadap Ade Armando dan kemudian Ade Armando ini memberikan surat kuasa kepada timnya termasuk juga Bang Mu'annas Al-Aidid dan rekan-rekan, dan kemudian kita tahu pada tanggal 12 April yaitu sehari setelahnya Sekjen PAN mengunggah tweetnya di akun Twitter media sosial. Sudah sempat saya bacakan tadi apa isi cuitannya di tweetnya. Kemudian setelah itu pada 14 April tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mu'annas Al-Aidid, sudah jatuh atau sudah dibuat surat kuasa hukum bagi Bang Mu'annas Al-Aidid dan rekan-rekan untuk bisa menghandle masalah ini, masalah yang terkait dengan cuitan dari Sekjen PAN ini, Edi Suparno. Kemudian pada saat yang sama, pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 April, kemudian pihak kuasa hukum dari Ade Armando meminta ataupun memberikan kesempatan kepada Edi Suparno untuk bisa menghapus cuitannya dan juga mengajukan somasi. Diberikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan isi somasi tersebut yang berakhir tanggal 17 April. Tapi karena tidak ada tanggapan somasi tersebut, akhirnya pada 18 April pihak kuasa hukum dari Ade Armando melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan pada 25 April atau hari ini yang kita tahu bersama bahwa pihak dari Edi Suparno melaporkan balik pihak kuasa hukum Ade Armando atau Bang Mu'annas Al-Aidid ini ke Polda Metro Jaya. Nah, sudah diberikan tanggapan, tadi kami juga sudah gambarkan tadi kronologi peristiwanya. Pak Slamet, mungkin ada juga tanggapan bahwa sebenarnya mengenai surat kuasa ini sudah ada dibuat pada tanggal 14 April, Pak. Bersamaan harinya dengan somasi dan juga meminta tadi bahwa pihak Pak Edi Suparno untuk bisa menghapus Twitternya atau cuitannya di Twitter. Iya Mbak, hari ini kami tidak mau mempermasalahkan lagi terkait masalah mau melampirkan ataupun tidak terkait masalah surat kuasa hukum untuk melakukan somasi ataupun untuk melaporkan Sekjen saudaraku Edi Suparno. Terpenting nanti silahkan kalau memang ada fakta-fakta yang terbaru terkait masalah laporan kami tadi di Polda, silahkan pihak terlapor memberikan tanggapan secara resmi. Yang perlu saya tegaskan bahwa hari ini kami bukan soal lagi memperdebatkan, cuman kami menyayangkan kepada pihak kuasa hukum Ade Armando karena jelas dalam pernyataan beliau itu tidak menyebut nama Ade Armando. Cuman kami bukan bermaksud tidak mau memberikan klarifikasi terkait adanya surat somasi yang dilayangkan oleh saudara kuasa hukum Mu'annas Al-Aidid. Akan tetapi di sana surat kuasa hukum yang dilampirkan tidak jelas peruntukannya, yaitu hanya untuk melakukan penugasan pendampingan kekerasan hukum. Cuman yang kita sayangkan hari ini, selain dia melayangkan somasi, saya sampaikan kemarin pada media, jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan saudara Al-Aidid ini mencari panggung di atas penderitaan saudara Ade Armando. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ada langkah yang lebih elok, ada langkah yang lebih etis selain mengirimkan surat somasi. Di situ yang lebih elok melakukan tabayyun ataupun klarifikasi kepada saudaraku Sekjen Edi Suparno. Bukan ujuk-ujuk dia mengambil kesimpulan dini dengan mengirimkan surat somasi ke DPP Partai Amanat Nasional. Tentunya hari ini karena surat itu dilayangkan melalui kantor resmi DPP Partai Amanat Nasional, tentunya karena ini bukan berbicara personal dan bukan berbicara tentang individu, sudah berbicara tentang lembaga, sudah berbicara tentang simbol partai, tentunya kami Partai Amanat Nasional hari ini mengambil langkah-langkah hukum yang terukur, bermartabat,
serta tetap mematuhi koridor-koridor hukum yang berlaku, yaitu melaporkan. Ini perlu dijelaskan, Mbak, bahwa kami bukan lapor balik. Kami melaporkan yang pertama yaitu atas adanya dugaan pencemaran nama baik kepada saudara Sekjen Edi Suparno. Karena dalam balasan tweetnya itu ada indikasi yang mengarah kepada urusan keluarga, urusan pribadi. Yang kedua, dalam hal itu ada indikasi diduga juga oleh kajian-kajian hukum kami ada kebohongan informasi publik yang disampaikan. Kalau memang saudara Al-Aidid ini merasa diberikan tugas untuk melakukan somasi, diberikan tugas untuk melaporkan sekjen, kenapa tidak dari awal surat itu dilampirkan kepada surat somasi? Begitu, Mbak. Baik, Mbak Muanas silakan langsung ditanggapi. Disebut sebagai cari panggung dalam momen ataupun juga peristiwa ini, Bang Muanas. Iya, justru ini makanya saya pikir itu justru malah nggak malu mereka gitu loh. Ada oknum parpol yang bertindak sadis dan tidak mengakui kemanusiaan dengan melakukan cuitan menuduh orang tanpa dasar, tanpa ada putusan resmi dari pengadilan, itu tidak rame-rame oleh parpolnya. Ini yang namanya cari panggung. Saya ini advokat, diberikan kewenangan oleh undang-undang advokat untuk memberi dan melayani bantuan hukum kepada klien saya, Bang Ade Armando. Nah, kalau dalam kondisi normal misalnya pribadinya, ya harus pribadinya Bang Ade, ya kan kita nggak mungkin nunggu situasi ini harus sembuh, gitu. Tetapi Ade Armando itu berkali-kali minta kepada kita untuk disampaikan kepada Sekjen agar menghapus tweetan itu. Kecuali kalau Ade Armando berada di luar negeri, makanya kita sampaikan lewat Twitter dulu, kita sampaikan, nggak direspon. Kita somasi nggak dibalas. Sekarang bicara soal tabayun. Somasi itu apa? Somasi itu kan teguran. Karena somasi itu juga disebut atau dinilai tidak jelas juga peruntukannya, iya, Bang Muanas. Somasi itu teguran. Somasi ya dibalas dong. Ya kan masalah tidak jelas kan itu bela dirinya dia. Tapi kan kita punya tafsir yang berbeda, silakan aja. Tapi kalau dipersoalkan bahwa kita punya kuasa tidak sah, kita bisa buktikan kok ada kuasanya. Nanti kan kita sampaikan kepada penyidik. Logikanya Mbak simpel kok. Kita nggak mungkin bisa melaporkan kalau ada kuasa dari Bang Ade. Dan ini sudah kita laporkan ke Mapolda Metro Jaya soal itu. Gitu. Izin, gitu. Kami nah jadi silakan saja menurut saya, silakan ya misalnya Pak Edi Suparno dengan pembelaan dan timnya beranggapan seperti itu, ya kita juga akan buktikan nanti pada saat proses pemeriksaan. Ya, soal cuitan ada laporan-laporan kita. Soal cuitan Bang Muanas tadi juga disebutkan oleh Pak Slamet, ini termasuk memang mencemarkan nama baik karena menyinggung-nyinggung urusan keluarga, urusan pribadi juga sehingga adanya kebohongan informasi, Bang Muanas. Loh, kita punya fakta, bukan mencemarkan nama baik keluarga, ada buktinya, ada artikelnya, ada sumbernya. Dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dia mau melaporkan kita, ya, kapanpun dan dimanapun kita akan siap untuk menghadapi. Berapapun namanya kita akan hadapi laporan itu. Baik, Pak Kudri mungkin bisa berikan pandangan, terutama tadi masalah somasi juga Pak, tidak ditanggapi karena disebutnya wah itu tidak cukup elok langkah itu, seharusnya bisa tabayun dan sebagainya. Ya, saya sebelum ke sana saya coba mengenai surat kuasa ini kan. Ini kan Pak Ade ini kan waktu memberi kuasa itu sedang sakit ya. Apalagi misalnya waktu itu katanya dia tidak sadar gini. Nah, di dalam pemberian surat kuasa itu kan mestinya orang yang memberi kuasa itu dalam keadaan sehat gitu ya. Nah, jadi nanti ini karena pidana nanti kan akan ditanya apa betul waktu pemberian kuasa itu Pak Ade Armando itu mengerti apa yang dia mau ini kan, atau dia hanya karena secara fisik dia bisa tanda tangan ya kan ya. Tetapi kan secara keseluruhan apakah dia dalam keadaan sehat, dia bisa berpikir secara sempurna apa yang yang apa sih yang sebenarnya yang dia mau berikan kuasa kepada penerima kuasanya, sehingga ini menjadi jelas bukan mau cari panggung tapi memang sebenarnya Pak Ade yang meminta lawyer untuk memperjuangkan kepentingannya dia. Nah tapi karena Pak Ade itu lagi sakit, jadi kan mungkin saja bisa dia dalam keadaan sakit yang kayak itu bisa dia memberikan surat itu satu. Terus kedua mengenai somasi. Somasi ini di dalam undang-undang nggak ada aturannya.
ini cuman kepatutan. Artinya begini, sebelum orang melakukan tindakan hukum, apa lebih baik kan sebenarnya diselesaikan dulu klarifikasi ya, klarifikasi supaya jangan melakukan tindakan hukum gitu ya. Nah, somasi itu sifatnya itu kan adalah sukarela, bisa ditanggapi juga tidak bisa ditanggapi. Tapi kan bagi orang yang ingin melaporkan bahwa dia sudah memberikan kesempatan kepada orang yang dilaporkan untuk mengklarifikasi, artinya dia juga mempunyai ikat baik. Tapi yang perlu dijelaskan, tidak ada kewajiban orang harus menjawab somasi gitu loh. Ya gitu ya. Nah, jadi terus somasi ini akhirnya kan mengenai satu peristiwa tertentu. Nah, mungkin saja peristiwanya itu banyak. Ada peristiwa A, peristiwa B, dan macam-macam, termasuk tadi katanya kok ada masalah pribadi atau ini gitu kan. Kan asal muasalnya itu kan cuma satu soal, penistaan agama kan gitu kan. Nah, jadi berarti nggak jelas, itu kan biasa kita bilang obscure liber. Sebenarnya yang mau disomasi ke saya ini apa gitu. Kok soalnya A tapi kok tuntutannya B gitu loh. Jadi bisa saja orang menyatakan gitu. Tapi memang kalau memang ada baiknya dia jelaskan bahwa surat somasi saudara itu tidak betul, salah alamat. Gitu. Tapi kembali lagi tidak ada kewajiban orang disomasi itu ya kan untuk ini. Nah, somasi ini kan asal muasalnya ini adalah masalah perdata. Jadi orang kalau misalnya pinjam meminjam, dia ingatkan, ini Anda punya kewajiban mengembalikan utang saudara, somasi gitu ya. Sekedar itu. Tapi di dalam kitab undang-undang hukum perdata juga tidak ada konsekuensinya kalau orang tidak membalas somasi. Saya kira demikian. Baik, mungkin terakhir singkat saja sebagai penutup perbincangan mengenai hal ini, Pak Slamet terlebih dahulu, singkat saja Pak. Ya, sebagai kesimpulan kami Mbak ingin menyimpulkan bahwa kami dari Partai Amanat Nasional tidak ingin membuat permasalahan ini liar, itu yang pertama. Yang kedua, dari awal kita terbuka untuk memberikan ruang dan tempat mediasi kepada saudara Mu'annas untuk melakukan klarifikasi. Karena yang kita sayangkan, saudara Mu'annas bukannya berterima kasih, akan tapi dia malah melaporkan Sekjen PRAN. Kenapa saya sampaikan berterima kasih? Sekjen DPP Partai Amanat Nasional menyampaikan bahwa meminta kepada pihak keamanan untuk menindak tegas kepada mereka yang melakukan tindakan kekerasan kepada kepada inisial AA. Begitu. Dan di situ sudah jelas kami memberikan dukungan penuh kepada saudara Ade karena pada 11 April kemarin beliau salah satu korbannya. Ya, singkat saja mungkin Bang Mu'annas. Iya, saya kira gini, cuitan itu sadis bagi saya. Cuitan itu sangat sadis dan dengan tidak ada kejadian atau peristiwa yang sama, pengeroyokan yang sama pada hari itu, saya berani menjamin dengan fakta-fakta hukum yang ada bahwa A inisial yang dimaksud adalah Ade Armando. Nah, berkaitan dengan laporan yang sudah dibuat terhadap saya, ya pertama silakan saja itu dilaporkan. Itu hak dia bagi saya. Hak PAN, teman-teman atau di separuh atau siapapun lah yang merasa dirugikan dengan laporan yang kita buat. Laporan itu tidak logik bagi saya, ya, dan biarkanlah nanti pihak kepolisian yang akan melakukan penilaian terhadap laporan-laporan itu. Baik, kita akan nanti tunggu. Nah, kemudian yang kedua bahwa kami juga akan mengambil langkah hukum, melaporkan balik kalau saya dituduh melakukan atau memberikan keterangan palsu terhadap itu. Nah, sebaiknya yang ketiga dia fokus terhadap pemeriksaan dan pembelaan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik dan juga menyebarkan berita bohong yang menuduh A melakukan penistaan terhadap agama. Saya kira itu Mbak, terima kasih. Ya, baik Pak Mu'annas, terima kasih. Kemudian juga Pak Slamet juga terima kasih. Pak Kudri terima kasih sudah berkenan untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya mengenai kasus ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, kami akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi.